Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat ya? Tidak ada yang sakit dari ini? Tidak ada kan? Tidak. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ingat jangan lupa karena kita masih dalam masa pandemi Covid-19, patuhi selalu protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. 1, 2, 3, 4, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi aktivitas kita dikurangi, jangan terlalu banyak beraktivitas di luar. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum dimulai pelajaran, giliran siapa sekarang yang duluan? Dika ya? Silakan Dika untuk maju ke depan. Amin, ya Rabbal Alamin. Silakan Mas, duduk lagi. Khalifah Abu Bakar sangat besar sekali perjuangannya untuk dakwah Islam. Khalifah Abu Bakar adalah orang yang pertama sekali dalam masuk Islam, seperti masuk dalam Ashabul Awwalun. Dia itu orang yang sangat yang pertama segera untuk membantu Nabi Muhammad. Ketika dia sudah yakin dan memeluk Islam, dia ajak sahabat-sahabat yang lain, teman-temannya. Seperti banyak sekali di situ ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada lagi Abu Ubaidah bin Jarrah, dan masih banyak lagi Abu Mas'ud, masih banyak lagi seperti itu. Jadi teman-temannya diajak untuk masuk Islam. Walaupun dalam artian tidak banyak yang ikut dalam dakwah di Mekah itu tidak banyak yang ikut dalam masuk Islam, tapi jasa Abu Bakar mengajak teman-temannya itu sangat besar. Paling awal seperti tadi. Yang kedua, setia membela dan melindungi Nabi. Kemarin sudah saya singgung juga bahwasanya Abu Bakar itu sangat setia dan dalam membela dan melindungi Nabi. Dalam peristiwa kemarin? Isra Mi'raj juga membela Nabi, mati-matian membela Nabi. Ketika para sahabat ragu-ragu semuanya, Abu Bakar meyakinkan bahwa Nabi benar. Isra Mi'raj itu benar. Ada lagi pas ketika Nabi Muhammad yang di Mekah yang dipukulin, ya. Nah, itu juga yang pertama Abu Bakar sampai pingsan. Abu Bakar sampai pingsan melindungi Nabi Muhammad. Ada lagi dalam peristiwa Hijrah Nabi Muhammad. Terus ada lagi pada saat perang Badar, pada saat perang Nabi Muhammad, yang perang umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Abu Bakar paling awal membela Nabi Muhammad, terutama di perang Uhud. Orang yang membela Nabi Muhammad, yang melindungi Nabi Muhammad ketika itu di perang Uhud, orang Muslim terdesak, kalah. Orang Muslim kalah, pasukan Muslim. Karena apa? Keteledoran pasukan pemanah. Keteledoran pemanah. Di situ keteledoran pasukan pemanah itu akhirnya pasukan Muslim terdesak dan Nabi Muhammad hampir saja terbunuh. Yang melindungi siapa? Yang selalu mendampingi Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Ada lagi membebaskan kaum muslimin yang tertindas. Abu Bakar paling depan dalam berjuang. Banyak budak-budak yang ditindas oleh kaum kafir Quraisy, oleh tuannya. Seperti contohnya Bilal bin Rabah. Ketika itu disuruh untuk keluar Islam, jangan mengikuti dakwah Nabi Muhammad, disiksa di padang pasir, ditimpa badannya pakai batu yang besar, ditimpa sampai disiksa lagi, besoknya lagi, begitu lagi sampai dia. Tapi Bilal bin Rabah tetap kuat dalam imannya. Akhirnya karena melihat hal yang seperti itu, Abu Bakar langsung
menebus, membeli dari tuannya. Ditebus, dibebaskan Abu Bakar bersama Bilal bin Rabah dengan uang yang tidak sedikit, dengan uang yang sangat banyak. Nah, itulah bagian-bagian dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi begitu. Dakwahnya dalam membela Islam itu banyak sekali, mengajak para sahabat untuk masuk Islam ketika di Mekah, membebaskan para budak, melindungi Nabi Muhammad ketika ditentang, melindungi Nabi Muhammad ketika ditentang. Nah, setelah itu pada kita masuk ke kedua proses masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq juga tidak kalah pentingnya, ada proses pengangkatan Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar dan sahabat yang lain sangat bersedih, semuanya bersedih, seluruh umat Islam bersedih pada saat itu. Dalam kesedihan itu muncul satu peristiwa yang gimana membuat pertentangan, siapa yang nanti memimpin kita, siapa yang melanjutkan perjuangan dakwah ini. Akhirnya terjadi perpecahan, hampir saja terjadi perpecahan. Dengan ketegasan dan kearifan para sahabat, akhirnya para sahabat yakin untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah dan penggantinya. Nah, dalam menjadi khalifah itu Abu Bakar di baiat di sebuah tempat yang namanya Saqifah Bani Saidah. Abu Bakar di baiat di Saqifah Bani Saidah. Di situ tempat Abu Bakar di baiat sebagai khalifah. Khalifah itu pengganti. Artinya secara bahasa khalifah itu artinya pengganti. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur artinya pengganti, Ar-Rasyidin artinya yang mendapatkan petunjuk. Jadi secara bahasa pengganti yang mendapatkan petunjuk. Tapi secara istilah Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad dalam bidang pemerintahan dan kekuasaan, memimpin umat. Tapi tidak bisa menggantikan sebagai nabi. Seperti itu. Khulafaur. Proses pengangkatan sudah. Nah, Abu Bakar dibaiat pada tahun 632 Masehi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pas ketika itu Nabi Muhammad itu masih belum dikebumikan, sudah terjadi banyak masalah. Terus langkah-langkah kebijakan Abu Bakar. Langkah-langkah kebijakan sudahlah seperti itu. Untuk langkah-langkah kebijakan karena waktu sudah habis, kita lanjutkan besok ya. Jadi paham untuk hari ini bahwa materi kita perjuangan Abu Bakar pas ketika ketika menjadi dalam dakwah Islam, dan yang kedua adalah proses pengangkatan Abu Bakar. Jadi apa saja perjuangan dalam dakwah? Satu, mengajak para sahabat untuk masuk Islam. Terus apa ada lagi? Membela Nabi Muhammad. Terus ada lagi membebaskan budak-budak yang tertindas seperti itu. Dan dalam pengangkatannya seperti tadi Khalifah Abu Bakar dibaiat pada tahun 632 Masehi setelah Rasulullah wafat. Dan karena waktu sudah habis, sekian anak-anak, jangan lupa belajar selalu. Untuk PR di rumah dikerjakan materinya itu LKS halaman 26. Dilingkari. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada? Tidak ada ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.